GeoGebra. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Chandra Risa Sinaga, Despi Yohanes Situmorang, Gebi Gratia Infusa Limbong, dan Sifra Febri Kaca Sidabuta. Nah, di sini kita akan menggunakan media pembelajaran berupa GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dapat digunakan untuk melakukan visualisasi, pemodelan, dan analisis data matematika. Kali ini kita akan membawakan materi sisi lengkung, di mana kelompok bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Sisi lengkung membentuk kurva. Hanya ada 3 macam bangun ruang yang memiliki sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, di sini kita akan mencari volume dan luas permukaan dari tabung, kerucut, dan bola. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerucut, di mana di sini kita akan mencari luas permukaan, volume, dan jaring-jaring pada kerucut melalui media GeoGebra. Pertama-tama kita cari GeoGebra, kemudian kita klik bagian paling atas, kita klik bagian paling kanan, kemudian kita cari GeoGebra Classic. Nah, selanjutnya kita pilih bagian kanan ini untuk menampilkan apa yang kita inginkan, di mana kita klik View, kemudian kita pilih Algebra, Grafik, dan 3D Grafik. Nah, akan tampil seperti pada layar berikut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat 2 slider untuk menentukan tinggi dan jari-jari kerucut. Kita pilih ini, kemudian kita klik slider, dan kita klik tampilan pada grafik untuk meletakkan posisi slider kita, di mana di sini akan muncul seperti ini, dan kita beri nama R untuk jari-jari, di mana minimalnya 1, maksimalnya 15, dan incrementnya 0,5. Kita klik OK. Kemudian kita buat slider kedua untuk tinggi kerucut, di mana kita beri T, minimalnya 1, maksimalnya 15, dan incrementnya 0,5. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik point untuk membuat titik A. Titik A-nya yaitu 0,0,0, di mana X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian kita input titik B, di mana X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya tinggi kerucut. Tadi tinggi kerucut yaitu T. Kemudian kita input titik C, di mana X-nya jari-jari yaitu R, kemudian Y-nya 0, dan Z-nya 0. Nah, setelah itu kita klik layar pada grafik, kita pilih bagian ini, kemudian kita klik count. Selanjutnya kita klik titik A dan titik B. Nah, akan muncul radius. Di sini kita isi radiusnya yaitu R. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa mengatur jari-jari dan tinggi kerucut sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita pilih jari-jarinya 5 dan tinggi kerucutnya 5. Kemudian kita atur dulu posisi gambarnya. Selanjutnya, kita akan membuat perpotongan 2 arah dengan klik bagian intersect, kemudian kita klik bidang kerucutnya, dan kita klik tanda panah warna merah. Nah, selanjutnya kita membuat segmen dari titik B, ke titik yang ada di sini, yaitu titik C. Nah, setelah ini kita sudah bisa mencari luas permukaannya. Tapi sebelumnya, untuk mencari luas permukaan kerucut, kita harus mengetahui luas selimut dan luas lingkaran terlebih dahulu, di mana luas selimutnya yaitu V
dikali R dikali S, di mana S-nya itu bidang yang ini, BC. Kita tulis aja BC. Kemudian akan otomatis muncul. Selanjutnya, kita mencari luas lingkaran. Di mana luas lingkaran itu V dikali R kuadrat. R kuadrat. Oke. Nah, setelah mendapat luas selimut dan luas lingkaran, kita bisa mencari luas permukaan kerucut, yaitu luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran melalui 3 poin, yaitu kita pilih lingkaran 3 poin. Kita pilih circle through 3 points. Nah, kemudian kita membuat kemudian kita pilih yang ini, titik C, titik, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat segmen di titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Nah, selanjutnya kita akan membuat spin kita akan menginput spin, di mana spinnya yaitu sama dengan 0. Lalu kita akan mengatur bagian slider pada spin, di mana minimalnya yaitu 0 derajat, maksimalnya 360 derajat, dan incrementnya, kenaikannya 1 derajat. Dah, kemudian setelah kita mengatur spin, selanjutnya kita klik bantuan. Untuk menginput rotasi, kita klik bantuan, all commands, kemudian kita cari rotasi. Rotate. Kemudian kita klik yang kedua. Di mana kita masukkan F spin. Kemudian kita input lagi luas permukaan dengan kita klik help. Kemudian kita cari surface. Kemudian kita klik F spin. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan bagian spinnya.
Nah, setelah kita jalankan bagian spinnya, maka akan terlihat jaring-jaring dari permukaan kerucut. Seperti pada layar berikut. Nah, kemudian untuk mencari volume kerucut, kita bisa klik volume dan kita klik gambar pada kerucut, maka akan keluar volumenya. Nah, jika kita lihat, kita gerakkan di sini jari-jarinya, misalnya kita bikin 6,5, maka otomatis luas selimutnya dan luas lingkarannya akan berubah. Nah, jika tingginya, luas selimut yang akan berubah. Begitu juga dengan volumenya akan berubah. Kemudian kita bisa menuliskan keterangan untuk luas permukaan kerucut. Kita pilih yang ini, luas permukaan kerucut cm. Kemudian kita klik OK. Kita atur dan kemudian volume kerucut. Kita pilih yang volume A, kemudian cm. Kita klik OK. Sini kita bisa atur luas. Nah, jika kita geser slider jari-jari, maka luas permukaan kerucut dan volume kerucutnya juga akan berubah. Begitu juga jika kita menggeser tinggi kerucut. Volume dan luas permukaannya juga akan berubah. Selanjutnya, kita klik titik B dan garis pada koordinat Z, titik B dan garis pada koordinat Z. Selanjutnya, kita pilih perpotongan dua objek. Lalu pilih perpotongan garis I. Perpotongan garis I itu tadi ini. Yang ini perpotongan garis I dan lingkaran tutup tabung. Nah, di sini akan muncul titik C. Kemudian kita klik tool garis sejajar. Kita klik titik C dan garis koordinat X. Oke. Kemudian kita pilih segmen atau ruas garis di antara dua titik untuk menghubungkan titik B dan titik C. Kemudian kita pilih tool garis sejajar lagi. Kita klik titik A dan kita pilih garis koordinat Z. Kemudian kita pilih lagi segmen, ruas garis di antara dua titik untuk menghubungkan titik A. Untuk menghubungkan titik A dan titik yang ada di sini nanti. Nah, jadi terbentuk di titik D. Kemudian kita hubungkan lagi kepada titik C. Selanjutnya, kita bisa uji coba tinggi dan jari-jarinya. Nah, setelah itu kita menyembunyikan semua garis yang ada. Garis I, garis C, kemudian garis A. Kemudian kita bisa juga menyembunyikan garis koordinat. Oke. Selanjutnya kita bisa mengubah warna pada alas dan tutup tabung.
Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan mencari luas permukaan dan volume tabung dengan cara memasukkan rumus luas permukaan. Luas permukaan kita buat sebagai LP sama dengan 2 dikali V dikali R, kemudian dikali buka kurung R tambah T, R ditambah T, kemudian kita klik OK, kemudian kita masukkan rumus volumenya. V sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Nah, jika sudah kita input, dia akan otomatis keluar hasilnya. Dimana jika jari-jarinya 2 dan tingginya 4, maka luas permukaannya segini, 75,4 dan volumenya 50,27. Nah, jika kita gerakkan ini, maka luas permukaan dan volumenya juga bergerak. Dia akan secara otomatis mengikuti. Nah, kita bisa menambahkan teks untuk tinggi tabung. Tinggi sama dengan, kita bisa pilih tadi tinggi kita ibaratkan dengan T cm. Kemudian kita bisa geser ini ke sebelah sini, ke tinggi, dan kita bisa masukkan lagi jari-jarinya. Tadi jari-jari kita ibaratkan dengan R sama dengan ini cm. Nah, di sini tinggi dan R-nya kita bikin di sini, tingginya kita bikin di sini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan teks di tampilan grafik untuk luas permukaan tabung dan volume tabungnya. Di sini tadi kita bikin luas permukaan tabung. Nah, di sini tadi kita bikin luas permukaan tabung itu kita ibaratkan dengan LP sama dengan LP cm. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masukkan yang teks yang kedua untuk volume tabung sama dengan volume tabung tadi kita ibaratkan dengan V cm. Nah, di sini dia akan muncul. Oke, jadi jika kita gerakkan T, maka semua otomatis akan bergerak. Tingginya akan berubah, luas permukaan tabungnya dan volume tabungnya juga akan berubah. Selanjutnya kita akan mencari volume dan luas permukaan dari bola. Yang pertama kita akan menggambarkan bolanya terlebih dahulu. Dan di sini kita pilih slider, kita klik slider. Nah, untuk name kita ubah menjadi R untuk jari-jari dari bola ya. Untuk nilai minimum
kita ubah menjadi 0 karena jari-jari dari bola tidak boleh kurang dari 0 dan nilai maksimalnya 9. Sebenarnya di sini untuk nilai maksimalnya terserah asalkan dia lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat gambar dari bolanya, kita ubah tampilan GeoGebra kita menjadi 3D, dimana kita klik View. Nah, kita klik 3D Graphic. Nah, selanjutnya kita klik Sphere Center Endpoint ini. Oke, kita pilih Center and Radius. Kita letakkan pada titik 0,0. Ini dia. Dan radiusnya kita ubah menjadi R. Kita klik OK. Nah, ini dia adalah untuk gambar bolanya. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilannya. Jika R-nya kita perbesar, gambar bolanya akan semakin besar. Jika R-nya kita perkecil, gambar bolanya juga semakin kecil. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume dan luas permukaannya. Caranya kita klik input, kemudian kita masukkan rumus volume, dimana rumus volume bola itu sama dengan 4/3 dikali pi dikali R kuadrat. Kemudian kita klik enter. Nah, ini adalah volume dari bola. Selanjutnya untuk luas permukaan caranya sama, kita klik input, kita masukkan rumus luas permukaan. Rumusnya itu adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat. Kita enter. Nah, ini adalah volume dan luas permukaan bolanya jika R-nya 3,1. Nah, kalau kita perbesar R-nya, volume dan luas permukaannya juga akan berubah, yaitu akan semakin besar. Jika R-nya kita perkecil, volume dan luas permukaan bola juga akan semakin mengecil. Dia akan mengikuti jari-jari yang kita pakai.